Halo Dreamers, welcome back to Best Final Party for the 5th anniversary of Indonesia Dream Juice. Dreamers! Boleh kasih tepuk tangan dulu buat yang hadir di studio hari ini, luar biasa ya. Kita masuk ke sesi yang kedua kali ini. Ini adalah perayaan spesial untuk ulang tahun kelima dari Indonesia Dream Juice. Biasanya langsung ketemu ya, tapi sekarang kita bikin jadi beberapa sesi. Tadi sesi yang pertama live di Instagram kita @idjofficial itu adalah jam 1. Kemudian juga ada giveaway di situ untuk pengundian giveaway yang kemarin-kemarin udah semua ya. Nanti pemenang-pemenang jangan lupa dikontak langsung sama adminnya dari @idjofficial. Sesi yang kedua ini kita bikin lebih spesial karena di sesi yang kedua kita bakal isi dengan banyak obrolan seru. Kita bakal chit-chat sama orang-orang seru, bukan cuma dari Surabaya tapi juga dari luar Surabaya untuk datang ke sini ngobrol langsung bareng Dreamers yang ada di rumah. Live. Zaman sekarang ya kan, semuanya virtual. Sesi 3 nanti kita bakal mulai jam 7, itu bakal spesial untuk Dreamers juga. Jam 7 itu bakal kita tampilkan, gila tampilkan. Bakal ada performance juga dari DJ Zabila nanti ya. Jadi masih ada giveaway yang bakal kita semuanya keluarin hari ini. Cara untuk dapetin giveaway-nya gimana? Nah, di bawah setiap kali kalian nonton live kita setiap sesi itu selalu ada cara untuk dapetin giveaway. Kita punya spesial untuk pengundian besok. Siapa yang bakal ngedapetin 1 Hexom dan juga ada 5 eksklusif box liquid dari Indonesia Dream Juice ya. Jadi untuk giveaway-nya udah kita siapin, caranya gampang banget, tinggal screenshot setiap ending sesi dari live Best Final Party kita. Setiap sesi itu endingnya adalah bakal ada orang-orang yang post dengan pose 5 jari untuk nunjukin ulang tahun kelima. Kalian bisa screenshot atau selfie atau boleh di videoin terserah, tinggal posting di Instagram kalian masing-masing. Jangan lupa mention dan juga tag @idjofficial dan juga dikasih hashtag IDJANIF 2021. Dan kita bakal undi untuk pemenangnya adalah tanggal 1 Februari 2023. Jangan kelamaan ya, 1 Februari alias besok. Jadi pokoknya kalau misalnya kepengen ngedapetin giveaway dari kita, screenshot setiap ending sesi sebagai bukti kalian nontonin live kita sampai selesai. Dan pastinya ada hadiah yang udah kita siapin ya. Oke, dan juga untuk giveaway, selain giveaway itu juga masih ada giveaway menarik lainnya di sesi 2 dan juga sesi 3. Tungguin aja, kita sekarang bakal masuk ke sesi ngobrol-ngobrol seru. Nah, buat yang udah gak sabar nih, siapa aja yang bakal kita ajakin ngobrol langsung di sini di final party kita. Bakal ada 3 orang seru yang bakal langsung saya undang di sini. Sekarang juga siap ya. Untuk Dreamers boleh ketik kepengen ngobrol sama siapa, ntar siapin pertanyaan, kita bakal langsung Q&A, oke? Kali ini kita bakal langsung masuk ke sesi untuk ngobrol seru bareng artis-artis kita. Dreamers, let's go. Kita masuk ke sesi podcast. Alright, Dreamers, kali ini spesial banget kita kedatangan tamu yang biasanya cuma disapa dari jauh ya kan. Atau mungkin belum pernah kenal sama sekali, belum pernah lihat wajahnya sama sekali. Ini adalah salah seorang sosok yang biasanya
menjadi lambang sukses dari IDJ sampai 5 tahun. Ini bukan usia yang gampang ya untuk sebuah perusahaan kebanggaan Indonesia sebetulnya kalau misalnya sampai 5 tahun itu tidak mudah. Dan sosok yang satu ini bakal kita undang untuk menceritakan bagaimana perjalanan Indonesia Dream Juice sampai hari ini. Langsung saja pria ganteng yang satu ini hadir langsung di tengah-tengah kita. Kita sambut, ini dia Mr. Agung. Boleh kasih tepuk tangan dong yang ada di studio. Terima kasih. Woo! Yo! Bukan kampanye. Mr. Agung. Halo. Selamat sore Mr. Agung. Sore. Wah, oke. Ini Kira-kira. untuk Dreamers yang lagi nontonin live kita. Jadi kita bakal ngobrol sama CEO dari Indonesia Dream Juice, Mr. Agung. Nah, Yeah. kali ini Mr. Agung saya kasih kesempatan mungkin untuk welcoming speech dan juga sambil ngejelasin juga konsep 5th anniversary kita seperti apa nih. Oke, selamat sore Dreamers. Terima kasih yang udah nonton. Nanti kita juga bakal live ini bakal kita record ya. Kita record, kita sampein, kita posting juga. Terima kasih buat semua vapers yang ada di Indonesia, terutama kepada para distributor dan toko. Kita ngucapin terima kasih udah kerjasamanya selama ini. Alhamdulillah Indonesia Dream Juice sekarang berada di 5 tahun, sudah 5 tahun anniversary dan kita sudah 5 tahun bekerja sama dengan para distributor dan juga vapers yang menikmati produk-produk kita. Jadi 5 tahun juga cukup banyak naik turunnya juga ya. Pasti. Nah, ya alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa survive dan bisa di sini sekarang. Oke, Ya. dan dengar-dengar untuk partner-partner kemarin udah dikasih teaser-teaser atau Ya, jadi kemarin tahun kemarin itu kan kita ada anniversary dan kita undang semua ke Surabaya. Kita sih pengennya juga mau bikin acara party yang offline ya, biar kita bisa ketemu, biar ngobrol Silaturahmi banyak, ya, silaturahmi, ya kan. Tapi kebetulan di tahun ini ya karena memang ada musibah corona, ya kita akhirnya kita pakai dengan acara online seperti ini ya, virtual ya. Mau nggak mau kita acara ini 5 tahun juga pantas untuk dirayakan sih. Betul. Ya. Baik, dan juga pastinya partner-partner itu juga udah nggak sabar ya nungguin karena saya dengar untuk teaser-teaser bahkan dikirim ke rumah masing-masing. Dikirim ke mereka masing-masing. Kita ada gift box besar, ada Google Nest, ada beberapa produk lah. Dari kita ada merchandise kita, Oke. ya ada Google Nest juga yang smart home untuk mereka. Widih. Ya itu rasa terima kasih kita sebagai prinsipal untuk memberikan apresiasi ke para distributor ya. Oke, itu seru banget ya Bu. Jadi buat partner-partner dari Indonesia Dream Juice udah Ya. bisa ngerasain bahwa 5th anniversary nggak bakal berkurang rasa keseruannya ya. Apresiasinya kita masih Betul. tetap semangat, kita masih tetap karena tahun 2021 kita juga punya semangat baru untuk ngejalanin tahun 2021 ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita kilas balik, flashback sedikit nih. Ya. 5 tahun perjalanan Indonesia Dream Juice. Boleh ceritain mungkin untuk Dreamers mungkin yang baru lahir juga ya kan. Baru lahir udah Iya, kepengen iya, nge-vape, iya, iya. taunya Indonesia Dream Juice tapi belum tahu sejarahnya nih. Ya, Gimana? para vapor baru, terima kasih udah milih produk kita. Kalau misalkan sudah nyobain produk kita thank you banget. Kita 5 tahun di industri ini, kita dari 2016. Kebetulan kita awal juga, kita baru berdiri dengan produksi yang kecil. Kita start dengan home industry. Setelah berjalannya waktu, banyak naik turunnya juga. Indonesia Dream Juice juga alhamdulillah bisa survive. Karena vape di Indonesia bisa dibilang di industri vape ini naik turunnya bisa dibilang drastis ya. Kadang karena bukan seperti bisnis pada umumnya. Kalau misalkan kita ngomongin bisnis F&B ya seperti itu aja. Tapi kalau misalkan di vape ini parah. Belum lagi black campaign, belum lagi dari aturan pemerintah. Karena ini industri baru dan bisa dibilang industri vape adalah alternatif dari rokok. Ini kita untuk menciptakan sebagai komoditas baru itu nggak gampang karena orang untuk switching Masalah ke vape habit atau juga ya. habit itu juga susah. Nah, 5 tahun ini nggak cuma IDJ aja, tapi semua pelaku industri juga punya feel yang sama dengan saya ya. Dalam artian di saat black campaign itu parah, kita udah nggak bisa jual. Ya. Di saat ada, kita nyebutnya tsunami, beberapa teman-teman nyebutnya Ini tsunami. tahun-tahun berapa nih? Awal-awal masih setahun, Dari 2 tahun 2000 atau? sebenarnya saya mulai bisnis vape itu dari 2014. Mulai Oke. dari toko. Mulai dari toko kecil di Surabaya, terus kemudian kita berusaha untuk bikin liquid, tapi awalnya bukan di
bukan kita bikin sendiri. Oke. Karena kita masih belum bisa, kita bikinnya di pabrik di Cina. Jadi kita repacking, kita OEM ke mereka ke Cina, kita labeling di sini, kita jual. Oke. Dan itu setelah berapa bulan ternyata gagal. Oke. Ternyata gagal. Wajar dalam bisnis ya kan. ternyata Selalu ada gagal. kegagalan. 2015 ada sedikit black campaign juga. 2015 sudah oke. 2015 ada down-nya. Oke. 2016 kita baru bikin IDJ ini. 2016, 2017 pun juga ada down-nya juga. 2018 juga sama. Kita udah lagi enak-enaknya. Tiba-tiba harus cukai legalitas, kita susah jualnya ya seperti itu sih. Kita sendiri kalau misalkan untuk di IDJ sendiri kita banyak milestone juga ya. Jadi mulai dari perusahaan yang memang mulai dari home industry, terus kemudian kita sekarang udah memang benar-benar pabrik yang sekarang saat ini kita lagi progres untuk ISO 9001 di mana manajemen mutu kita perbaikin dengan standar yang internasional. Ya harapan kita memang visi kita jauh ya. Kita punya visi change lifestyle. Di sini juga sama change your lifestyle. Jadi campaign kita merubah gaya hidup Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Jadi sampai kapanpun ya tujuan kita adalah merubah Indonesia jadi lebih baik. Kebetulan industri kita sendiri sekarang ini di industri vape gimana caranya orang lebih sedikit sehat dengan industri kita karena kita yakini bukan cuman di DJI aja, tapi para pelaku industri meyakini bahwa vape ini adalah sebuah alternatif untuk berasap. Oke. Ya, alternatif untuk berasap. Ya harus menggunakan tembakau konvensional ya. Dengan tembakau konvensional ada beberapa masalah, ada beberapa penyakit yang ada. Nah, vape ini adalah alternatif. Nah, ini yang kita yakinin ke hampir semua pelaku industri juga seperti itu. Visi kita juga sama, mungkin di industri kita ya kita pengen memberikan sesuatu yang bagus lebih baik untuk negara ini. Itu. Ya mudah-mudahan di tahun ini, tahun kelima ya sesuai dengan tema kita roket ya. Oke, ini jadi pertanyaan juga sebetulnya dari tadi mungkin teman-teman Dreamers yang lagi nontonin ada roket dari awal sesi 1 sampai sekarang ini. Jujur aja untuk tema roket ini di saat kita meeting kita bikin oke, kita mau anniversary kita ternyata nggak bisa offline. Sebenarnya kita mau offline tapi nggak bisa. Akhirnya kita minta virtual dan dibikinin desain roket ini. Wah, menarik juga nih. Roket ini dengan background dengan galaksi seperti ini ya. Tujuannya adalah ya mudah-mudahan di tahun kelima ini kita semakin meroket, makin besar lagi. Mudah-mudahan kita bisa diberikan jalan di tahun kelima ini dengan mudah untuk membesarkan industri vape di Indonesia. Amin. Itu pastinya doa yang terbaik ya untuk Indonesia Dream Juice karena tahun kelima nih pasti bakal ada 6, 7, 8, 9, 10 dan berikutnya. Semoga semakin lebih besar lagi. Nah, kalau misalnya kita bahas sekarang dari Indonesia Dream Juice sendiri, kalau tema roketnya adalah untuk milestone dan juga kalau misalnya pertanyaannya adalah seputar cerita-cerita menarik di belakang Indonesia Dream Juice, tantangan-tantangan atau mungkin yang paling diingat oleh seorang CEO dari Indonesia Dream Juice, cerita yang paling diingat di balik Indonesia Dream Juice. Kita dari awal untuk bikin nama Indonesia Dream Juice itu tujuannya adalah kita pengen membuat sebuah produk yang diimpikan oleh Indonesia. Ya benar-benar diimpikan dan dibanggakan oleh Indonesia ya. Visi kita seperti itu, kita bikin nama seperti itu. Nah, yang paling membuat visi itu berhasil adalah gimana caranya kita itu bisa berjualan di liga internasional. Ya. Nah, kebetulan kita juga sempat beberapa kali masuk ke internasional. Kita pernah ke Malaysia, ke Ukraina, ke India. Yang paling benar-benar nyesek waktu itu Korea juga kita pernah, paling benar-benar nyesek. Korea udah? Pernah, ya alhamdulillah sebenarnya sampai sekarang pun kita juga masih suplai Korea. Karena sekarang ini Korea sama seperti Indonesia beberapa tahun yang lalu, di mana Korea ini untuk vape ini masih abu-abu, masih belum dilegalkan. Jadi kayak masa transisi. Ya mudah-mudahan tahun ini mereka sudah dilegalkan dan punya regulasi aturan-aturan untuk gimana caranya industri vape di sana itu bisa jalan. Nah ini mungkin insya Allah di tahun ini. Nah yang paling nyesek itu ya di India sih. India? Ya kita berangkat expo ke sana, sudah
preparation sudah ada, research sudah ada, kita tinggal jalan. Tinggal jalan aja pokoknya. Ya, pas waktu nyampe baru landing di India, nyampe ke hotel, baru di hotel itu ada, jadi kan ada grup di exhibitor ya, Oke. grup semua apa yang ikut Semua partisipan pameran, ya itu ternyata event di cancel. Itu baru landing baru dikabarin. Baru landing dikabarin, kenapa kok nggak pas waktu di Indonesia Nah kita dikabarin. iya, langsung minta Itu refund sih. bisa nggak? Nah itu juga kita sudah barang udah dikirim semua udah di sana. Nah sedangkan di sana kita pameran, akhirnya waktu itu saya berangkat, ada partner saya sebelumnya yaitu Steve. Yaudah kita putusin, kita bikin mini expo di kamar. Jadi kamar kita set up, kita undang semua ke kamar Serius kita. di dalam kamar? Ya karena apa ya? Ya kita punya tujuan, kita punya goal. Kalau di saat goal itu nggak berjalan, ya kita so must go on, ya kan. Betul. So must go on, gimana caranya? Visi kita berangkat ke sana. Ini tetap ada. Kita mengenalkan bahwa kita punya produk di Indonesia punya produk. Dicoba sama orang, at least seperti itu dulu lah. Oke. Nah, akhirnya kita undang, mereka coba. Ya sebenarnya produk itu jalan laku habis. Cuman Yang dibawa pada saat itu? saat itu, cuman permasalahannya kita nggak bisa clearance, nggak bisa keluarin dari bea cukainya sana, customnya sana. Akhirnya barang karena eventnya ini di cancel, barang nggak bisa Barang keluar nyantol karena juga. izinnya untuk event, barangnya nyantol, ya akhirnya yaudah kita ikhlasin semua, kita balikin juga nggak masuk akal juga. Oke, jadi posisinya sebetulnya barang ini sampai hari ini mungkin masih ada Sampai di sana. hari ini di sana, nggak tahu ya, mungkin udah Tolong ya, dimusnahin. Sarukan, balikin yang punyanya Indonesia Bukan Dream Juice, Sarukan balikin. sebenarnya, Oh, bukan, pegang bukan. itu Vijay Kumar kemarin. Oh, Kumar. Iya. Ini Vijay bener-bener Kumar, loh. silakan menikmati produk kita, di situ ada 1000-an mungkin. Enakin, habisin. Enakin lah. Sampai berapa? 1000-an lah kurang lebih. 1000-an, sampai Ya. sekarang masih ditahan. Itu pengalaman itu sampai sekarang pun kita juga kita harus Buat prepare pelajaran. well untuk prepare well untuk di Oke, dan itu tahun-tahun awal ya? itu di tahun 2017. 2017 berarti satu udah tahun. sekitar 1 tahunan jalan ya? Ya 1 tahun lebih jalan gitu. Setahun lebih, tapi itu jadi pengalaman akhirnya, Pengalaman, iya kan. iya. Nah kalau plannya berikutnya udah ada gambaran bakal ada expo di mana atau mungkin vapers yang ada di luar negeri mungkin udah ada yang request? Banyak sebenarnya, banyak permintaan dari luar negeri, cuman sekarang ini kendalanya ya tetap masih di corona karena nggak semua gate di negara-negara itu sudah buka, karena kita sendiri juga untuk pengiriman sampel ke mereka juga itu ada terkendala masalah masih ditutup, masih close, Iya, iya. mereka nggak berani nerima barang, apalagi kalau misalkan ngomongin vape itu bisa dibilang barang yang Barang mewah, bukan eksotis, barang yang sedikit terbatas, larangan terbatas, oke. bukan dilarang tapi terbatas, sama seperti minuman keras, Iya, seperti itu. Mereka nggak dilarang di negara itu tapi dibatasin. Makanya kenapa vape ini ada cukai juga kan. Nah itu tujuannya. Nah ini nggak bisa masuk ke sana. Ya kita pengennya juga tahun inilah bisa tembus. mudah-mudahan insya Allah kalau misalkan memang ini sudah gate-nya dibuka, kita Amin. pengennya juga go internasional Amin, seperti amin. itu. Nah untuk Expo dari tahun kemarin juga kita di Indonesia sendiri banyak yang dipending, Ya. delay. Tahun ini mudah-mudahan ada 3 expo di Jakarta, Jogja sama Surabaya. Tahun ini ya? Mudah-mudahan, Amin. mudah-mudahan cepatnya pandemik ini selesai sih. Amin. Tadi ngobrolin soal rencana untuk keluar negeri. Kali ini saya juga kedatangan tamu dari luar negeri nih. Oh iya. Ini iya. jauh-jauh untuk datang ke Surabaya. Sawadee Buat Cup. Dreamers juga udah ngelihat ya Saudi Cup. Nanti boleh disapa untuk Dreamers yang ada lagi nonton nih di live Instagram kita. Spesial banget udah ngeliatin teaser-teasernya siapa yang bakal gabung. Kali ini langsung saja ini adalah seorang reviewer terbesar se-Asia, bukan badannya ya. Tapi kalau kita ngobrolin reviewer terbesar se-Asia, bukan cuma Asia Tenggara tapi Asia itu banyak ya. Nah kali ini langsung aja saya undang sosok yang satu ini buat Dreamers. Langsung kasih tepuk tangan boleh secara virtual untuk Mr. Fernan from Vaporstaff. Woohoo! Wes gila. Fernan ya Maaf. sekarang ya. Sekarang Fernan ya. Fernan. Kebalik, Fernan. Pak. Terbalik. Oke. Kebalik. Nah, Bukan ini baru benar. orangnya. Bukan orangnya. Face shieldnya. Di negara Anda belum ada face shield ya? Balik ya. Bukan begitu. Dibalik lagi. Aduh, ini tahun keberapa gue ya? Apa? Tahun keberapa? Udah lama lah kita. Udah lama. Iya. Heeh. Di JJ Always. Oh iya. Udah waktunya ganti. Udah 12 saya. Wes. Ganjel. Iya. Sorry. Biasa Asik kan? aja lu Tong. Ya boleh sambil diminum juga Mas Agus. Oh iya, wani. Tamu namanya tamu. Bingung kan minumnya? Amit. Iya. Nah diangkat dulu. Eleng Surabaya lagi.
Oke, kali ini Mr. Agung dari Vapor Staff untuk Vapers Mr. Agung, apalagi Mr. Fernan. No, Mr. Fernan. Fernan. Oke, 2021, Cuk. Bojoku Cina loh ya. Mr. Fernan ini banyak dikenal sama milenial sekarang, Iya. ya kan? Karena channelnya udah mendunia, ya kan? Amin. Sampai Asia, semuanya Amin. pengen tahu ini orang ngisep liquid apa aja sih, gitu Oh, iya. kan? Nah, kalau kita ngobrolin soal Fernan sendiri, Iya. nih awalnya mungkin kalau misalnya kita ngobrol tentang Vapor Staff, Wih. apa sih Vapor Staff? Dulu kompetitor Jadi, kita, Vapor Vapor Staff. Staff itu Serius? pada awalnya ya, kalau aku ngomong Maaf, bukan bukan warung. sorry. Biasa Surabaya itu Iya, luka iya, aja iya. nih. Piye, Jadi piye. Vapor Staff itu loh. Vapor Staff dulu tumbuh kembang mestinya bareng Agung sih, bareng IDJ. Karena dulu Awal. Agung adalah penyumbang konten kita yang paling besar. Agung, Boleh kita tayangkan iklannya, boleh kita tayangkan. Boleh kita tayangkan muka lamanya dia. Agung jaluk tulung apa kayak kok buat harus bahasa Indonesia ya? Iya, Harus iya, bahasa iya. Indonesia. Ayo Agung please apa kayak apa gitu buat kita kontenin gitu. Iya. Biar continue kita itu. Apa Kalau kayak dulu gitu. kalau tahu sebenarnya Vapor Staff dulu itu ada sponsor utama di tiap bulan ya. Ada. Nah, pertamanya Ada. itu Yang dulu pertama. IDJ ya kan. Aku bilang sama Faruk, gini, IDJ dulu buat pertama ya kan. Nanti Ya. yang lain pasti ngikut. Yang lain pasti Nah, aku gratisin. Akhirnya beneran trik itu Beneran, trik sukses itu akhirnya. ngangkat namanya pertama dari situ. Dari situ. Terima kasih dong. Terima kasih. Agung ini sekaligus guru saya dalam hal apapun lah. Kecuali satu, spiritual. Oh, spiritual nggak bisa. Nggak bisa. Gak kan? masuk. Gak masuk. Iya, tapi Vapor Staff sendiri udah banyak dikenal ya kan. Nah, kalau misalnya kita ngobrol Vapor Staff itu ngebangunnya, ini kalau tadi kita ngobrol Indonesia Dream Juice juga ikut andil Adil, membangun Vapor Staff. benar. Nah, kali ini Vapor Staff sendiri sebetulnya kepengen yang dibawa ini apa? Eh, Konsepnya. Bukan waktu cuma dulu- review-review doang atau gimana? Ya, waktu dulu pertama memang kita pengen bawa konsep reviewer udah ada. Oke. Gitu. Cuman nggak ada yang kayaknya membuat orang nontonnya itu nggak ngantuk gitu. Oh, Udah itu kemasannya doang. nih. Nah, ada kebetulan flow-nya. Nah, kebetulan waktu itu kan ide-ide awal kayak Agung misalnya waktu itu orang ngeluarin liquid apa, Agung nyeleneh gitu waktu itu. Tiba-tiba es krim gitu Melona atau tiba-tiba waktu itu Pancake durian. dessert apa Iya. tuh? Pancake durian. Makanan-makanan durian kayak Iya. gitu tuh. Esteller. Nah, stylenya Es akhirnya teler. masuk, es teler. Iya. Nah, itu stylenya akhirnya masuk sama gua. Jadi bener-bener orang yang Selengean. pengen extra ordinary. Ordinary. Apa? Extraordinary. Or OR DID Ya, Iya. ordinary. Ordinary. Ya itu. Nah, akhirnya kita cocok, kita nyambung. Oh, sama-sama kita orang-orang yang nggak bisa nyaman di posisi begitu gitu. Iya. Orang bikin apa kita nggak mau bikin yang sama. Nah, konsepnya Vapor Staff dari awal itu sih. Awalnya seperti Awalnya itu, seperti itu. selenge-selenge dan akhirnya ternyata Selenge-selenge, cocok dan akhirnya akhirnya, sekarang iya, udah mulai mendunia juga ya. benar. Dengar-dengar udah rating ke-5 di antara reviewer-reviewer sedunia. Enggak, sorry, tolong dilarat. Berapa? Sedunia gua nomor 2. Oh, nomor 2. Wes. tolong diralat. Gila. Tolong. Berarti gua nonton terakhir ya. piala. Langsung langsung dari Langsung IDJ. piala Selamat luar biasa. Anda menjadi reviewer nomor 2 di Nomor dunia. Anjing. Ya. Bocah pemeran langsung. Kata ini. Siapa sing labelin? Ya iya bocah. Arah ini apa sih? Aduh. Oke, nah ini untuk dreamers juga mungkin yang sekarang milenial apalagi yang lebih kenal sama Mr. Fernan, Ya. banyak muncul juga di mana-mana. Kalau kita ngobrol kenangannya sama Indonesia Dream Juice, ya kan? Pernah nggak sih ngerasa konten yang dibikin untuk Indonesia Dream Juice ini lebih appreciate-nya untuk liquidnya bener-bener tulus, bener-bener yang ini gue review banget karena ini bener-bener produknya oke gitu. Ya sebenarnya kalau dari awal gua sama Agung itu justru kita bertemu pada saat Agung belum bikin liquid ya. Belum. Oh itu yang belum produksi Nah, sendiri ya? Belum. Di situ justru gua ngerasa bahwa oh gua yang minus di sisi apapun, nah Agungnya plus di sisi mungkin bisnis karena memang sebelumnya dia udah punya ini, terus cara Oh, belum pengembangan penyanyi? orang. Hah, gimana? Ini loh. Tadi bilang dulu penyanyi, bukan? Bukan dong, Punya bisnis. ini. Kalau Maksudnya dia penyanyi- udah terjun di industri ini mungkin karena basicnya dari apa bisnis sebelumnya itu ya usaha sebelumnya. Jadi gua banyak belajar lah. Ya. Nah di situ banyak masukan juga ke gua. Lu
coba Cuk, kok mesti ini ngawur pada saat itu gue nerima jancuk masa gini kok. Tapi makin kesini akhirnya merasa bahwa oh iya memang harusnya begitu industri ini harus terlepas dari orang-orang yang sifatnya di situ-situ aja. Jadi out of the box betulnya. Harus out of the box. Dan itu awalnya adalah tahun-tahun 15. 14-15 Iya, itu. 2014-15 bahkan belum ada produk dari Indonesia Dream Jadi Juice dulu sendiri Vapor waktu itu. Staff itu pertama kali aku ketemu sama dia itu di kosannya dia. Gak iso gak dibahas gak. Jadi nggak ada, Ada apa? apartemen, Ada apa? Ada rumah, apa? Ada apa di kosan? Mercy yang bisa turun sendiri. Sekarang mobilnya bisa turun sendiri Iya Pak ya? kebetulan ada gas Ada helium. liftnya. Ada gas helium. Oh ya, di Buat kosan ngisi ada balon. lift ya. Iya, iya. Itu awal-awal datang ke kosan cerita untuk brainstorming pengen bikin konten apa untuk menjadikan Fernan menjadi seorang vapor staff yang sukses gitu. Kak, sebenarnya sih dari dia sendiri, emang ya balungan artis lah kalau dibilang. Ya, kan? Udah kelihatan Ya, akarnya. cuman karena nasibnya baik, sebenarnya bukan. Enggak, Iya, karena iya, benar, lebih benar. ke nasib baik gue. Gue tuh orangnya nasib baik, ketemu orang-orang baik Iya, iya. yang kayak ngelihat gue itu nggak dipandang guanya siapa, tapi kayak ngasih masukan itu tulus Los, aja. gitu. Karena Los potensinya aja ada, gitu. Oh, gini. potensinya gila. Iya, Ya iya. udah, aku ngikut aja udah. Oke, nah kalau untuk project berikutnya sama Indonesia Dream Juice kira-kira udah ada bayangan nggak project-project apa yang udah disiapin sama kalian berdua atau mungkin? Kalau gue sih selalu ready aja apa kata beliau. Oh jadi lu sifatnya nunggu? Dari zaman syuting Melona itu gue mah anjir gue syuting anjir. Gitu gue kayak Di Bali "Iya, lagi? iya, Awal syuting ya? iya, itu Awal awal syuting syuting ya? Awal Sama syuting. bule lagi? Iya sama bule waktu itu masih Belum bule. Oh, belum? Masih lokal. Oh, masih lokal. Model Iya, lokal. Tapi waktu itu gue diajak kayak udah pakai kaos terbaik. Wah waktu itu kaos gue kayak kapten di kantor lah. Sama kapten di 360 gua. Itu baju kemeja terbaik gue waktu itu. Pas gue datang dibilangin anak-anak lu kayak kaptennya kantor 360 bangsat. Berarti semua ini yang pertama buat ini IDJ ya? IDJ. Sekarang Waktu ini itu- masuk ke stasiun TV kayak studio TV. Wih, Benar, ini ini IDJ pertama juga kali ya? Gue masuk Oke. ada layar Xiaomi gede-gede gini. Bukan, ini nggak ada mereknya. Lampu banyak. Enggak, gua mau nanya sama panitia, kira-kira bayar listrik sebulan berapa ya? Kok lampunya padang gitu? Panitia dipikir 17-an. Oh iya, apa cok senengnya cok? Komite. Gak waktu besok gitu, tapi saya deso ya. Ini udah mulai ngobrol soal Sugi. Ini mau kita bahas tentang kekayaan nih. Gua ini udah persiapan. Pengen ngobrol tentang Di sesi kekayaan. ini gua mau puas-puasin karena Oke. begitu. Gua tahu habis ini berikutnya datang gua nggak ada tai-tainya udah. Bener banget. Dia udah nyinggung nih. Jadi Dreamers, Fernan udah nyinggung kalau udah ngomong soal kaya, hidupnya di kos-kosan awalnya ketemunya, terus habis gitu cuman sekedar masukin Sesi ini masih kaya. Sesi ini masih sesi kaya. ini masih kaya dia. Kaya. Sesi ini ketemu kita masih kaya. ya. Oh, Dia nasi baik, saya nasi basi ya. iPhone ku iPhone 12. Iya. 12, boleh Mobilnya 2 tunjukin, pintu, puas-puasin. bisa turun Dua pintu. sendiri. Sepatu ku Kita isi lihat. loh. Wih. Sepatu ku isi ori. Kita lihat. Oke. Gak tuku nang Prambanan loh iki. Loh, cara ini pasar maling. Gak cok iki ori. Udah puas? Udah puas? Jamku mahal. Wih, Seven jam? Friday, Wah, 5 edition. Iya. Oh, 25 berarti. Larang Nambah bro, 5 juta. 25 27 lah. 25, 25 larang, Kira-kira. larang. Barangku mahal, Pol. Kita lihat seperti apa mulutnya dia ketika bertemu dengan sosok tamu yang satu ini yang kita undang spesial buat ulang tahun kelima dari IDJ. Siap-siap meringkuk, dempis. Ini adalah sosok orang yang tidak pernah memasukkan token listrik dengan tangannya sendiri. Ini dia orang yang tidak pernah tahu apa tadi ya? Tahu Elektron. main keongnya gak tahu. Oh, dia. kayak nggak pernah. Keongannya gak tahu, Cok. Sano. Main kelereng itu dia pakai joki ya. Jadi langsung saja kita sambut from Crazy Rich Surabaya, Steven. Wow, ngeri. Boleh di review dari outfit. Yang sepatuku jalan balik ya. Yang sepatu. Karena aku sepatuku bungkus sepatu itu. Oke, Steven from Crazy Rich Surabaya. Halo. CRS ya. Iya. Kita cek dulu. Halo. Halo. Keluar ya. Oke, boleh disapa dulu untuk Dreamers yang belum pernah kenal Steven. Sakjane aku ya bingung iki kate takon opo, wis duwe kabeh. Terus duit kabeh, Cok. Ngawur ae. Ini aku punya pertanyaan. Oke. Steven pernah pate lele gak? Hah? Duh. Pate lele kayu di tek peng telu terus oleh poi terus disentek gini. Gak pernah, Cuk. Ya. Oh. Gak pernah. Oh. Gak pernah. Steven, pernah nggak nonton Candy? Enggak. Gak pernah. Ya gak Oh, tahu. coba. Candy nggak pernah nonton. Kinder Candy. Candy. Gak pernah. Oh nggak tahu. Agak berat ya. Baik, tapi kalau untuk Dreamers kita akan perjelas dulu. Steven, ini adalah dari Crazy Rich Surabaya
yang sebetulnya saya tidak perlu menjelaskan banyak lagi. Untuk Steven, Crazy Rich Surabaya ini sebetulnya ormas atau organisasi atau partai atau apa nih? Cuk, ada li ormas, Cuk. Dia gawe Front pembela orang Lengan kaya. ini loh. Kamu lihat ini jenderal bintang 1 2 3 4 5. Jenderal bintang 5. Bintang 5, Ini Bos. jenderal ya. Jenderal. Siap Dan. Gimana Steven? Enggak ada apa-apa, cuma iseng. Iseng. Tapi punya pengikut. Isengnya soge, Bos. Tala. Kita ini berusaha mengenalkan kepada Iseng-iseng. Dreamers. Siapa ini Steven? Jadi boleh dikenalin dulu. Ya iseng-iseng aja. Sebenarnya admin doang aku. Admin kok soge? Kebojo. Le Di belakang layar ada lagi. Admin apa ini? Admin YouTube, baris-baris chat komen, netizen gitu. Oh jadi ada YouTube Crazy Rich Surabaya? Iya. Ada Instagram juga? Instagram juga. Facebook? Ada juga. Friendster? Yang mau ngelamar jadi admin. Twitter. Ukurannya kayak gini. Ngelamar orek. Kira-kira lek ngelamar admin, itu modelan ini, bayaran Yes. UMR gak ya Lah kan kira-kira? ngeri ya. Gajiannya UMR gak kira-kira? Mau PHK malah direkturnya yang di PHK. Kan ngeri. Tapi Crazy Rich Surabaya sebetulnya kegiatan ini ada banyak nggak teman-teman yang bergabung di dalamnya? Kira-kira udah sampai berapa orang dan udah berapa lama nih Crazy Rich Surabaya ini? Kalau IG 3 tahun mungkin ya. IG 3 tahun, YouTube 5 bulan. YouTube 5 bulan. Itu kontennya apa aja sih? Seputar apa untuk Crazy Rich Surabaya? Seputar ngejelek-jelekin orang kayak dia atau gimana? Kalau YouTube itu kayak nunjukin yang ya kita lakuin gitu loh, nyeleneh gitu loh. Oke. Kadang ya ngasih orang apa ngemper makanan warung, terus kita borong. Habis borong kasih uang lagi gitu loh. Oh, Jadi ada pamernya, atau sosialnya, gila. party gila-gilaan, jadi lengkap. Itu loh. Ya, jadi niatnya itu bikin konten ada pamernya, ada CSR-nya. Enggak, ini yang membedakan antara orang kaya beneran sama orang sok kaya. Oh, Kalau iya. orang kaya beneran kontennya nggak ada yang ngerendahin orang, nggak ada. Bener, nggak Ini ada. orang kaya beneran. Iya. Kalau saya ya itu. Tapi ngobrolin makanya Crazy Rich Surabaya Namanya sebetulnya baru ganti. yang pengen Biar tahu aku tanyain. dibanting mang. Tinggi apa-apaan sih, pamer bareng lihat loh dari sepatu aja aku udah gak noleh ke arah sepatu dari tadi ya. Karena oleh kawannya. Guys, nah. Kawannya. Tapi yang kita pengen tanyain sebetulnya Crazy Rich Surabaya teman-temannya sendiri ini kalau kita di dunia pervaporan ya maksudnya untuk vapers sendiri yang nonton juga Dreamers adalah seorang vapers. Crazy Rich Surabaya seberapa dekat dengan dunia vape? 2015 aku pernah nge-vape. 2015, 15. oke. Diracun sama, oh enggak 2012. 2012 langsung nunjuknya ke arah sini. Diracun Siapa yang ngeracun? sama teman bayinya ini. Sama Raymond waktu itu. Raymond. Oh, oke. Sama Raymond. Jadi Vape. awalnya diracun Enggak nge-vape. ngerokok tapi, Oh, awalnya malah nggak pernah Aku nggak ngerokok. ngerokok. Terus langsung nge-vape. nge-vape. Oke, Sampai dari 2016. setahun. Coba vape kamu awal nge-vape kapan? Aku awal nge-vape 2014. 2014, hampir Aku 14 langsung jualan itu kan. Enggak, belum. 14 awal itu masih ditawarin orang. Jadi aku ceritanya ngamen terus Oh, ada sisa-sisa liquidnya orang dikasih? Enggak dong, Ah, waktu itu gimana ada sih? orang pakai effort gitu. Oh, oke. Aku ngerokok, ngamen ambil ngerokok di RMI. Terus habis itu dia ngomong daripada lu ngerokok, nah gitu. Nge-vape aja. Nge-vape aja. Di situ awal mulanya aku nge-vape. Oke, jadi tahunan juga ya. Kalau Om Angkung sendiri? 2014. Di saat di situ ada bisnisnya aku langsung mulai nge-vape. Ngeri. Lu bilang di situ ada peluang. Itu bedanya. Bedanya gitu. Bedanya. Oke, tapi kalau misalnya kita ngobrol soal vape, ini sekarang pertanyaan untuk kalian bertiga sebetulnya ya. Sambil nanti abis ini saya bakal buka pertanyaan untuk teman-teman Dreamers yang kepengen nanya buat mereka bertiga, boleh ya. Jadi langsung masuk aja abis ini. Satu pertanyaan dulu dari saya, terus kemudian nanti kalian bisa nanya langsung ketik di kolom komen live Instagram kalian masing-masing ya. Jangan di Instagramnya orang, aku nitip pertanyaan, gak usah. Tinggal ketik pertanyaan, di endingnya adalah hashtag tanya IDJ ya. Hashtag tanya IDJ. Terserah mau nanya ke siapa aja, boleh Mr. Agung, boleh Fernan, boleh Steven. Mau tanya apa aja boleh ya. Oke, kalian bertiga sekarang. Untuk
keterkaitan kalian dengan Indonesia Dream Juice ya. Karena kan kalian dari tahun 2014, 2012 lebih duluan dia nge-vape malahan. Iya. 2012, 2014. Lah ya apa cok tahun 2012 dhewe soge aku sik guru. Ngawur. Karena 2012 itu baru yang import-import yang orang dari luar Iya. datang bawa. Oh iya sih, iya. Iya ya itu Itu dulu udah masih tahunnya barang premium dia. banget ya. Oh iya dulu import ya. Impor. USA gitu kan. Iya. Iya. Oh iya itu sampai ada diskriminasi sih setiap kali mau beli datang gitu. Mas mau beli liquid. Mas mau beli Ngalamin mana? juga berarti ya. Lokal impor, lokal sebelah sana mas. Itu tempatnya kayak rak paling kecil gitu. Yang impor kayaknya dikasih sofa, dikasih enak gitu kan. Itu premium banget. Nah Dulu lokal nggak ada kan. 2012 nggak ada lokal. Nggak ada. Belum ada. lokal pertama Male sama 2015 misalnya baru Male mulai. atau US. 2014 kalau nggak salah. 15 baru ada lokal. 2015 baru ada lokal. Itu pun lokal yang masih Lokal yang terlalu lokal. Iya terlalu lokal banget. Standarnya masih belum standar US. Bahkan dia nggak ngasih ingredients kali di botolnya ya. Enggak ada. Nggak ada, pokoknya ini enak. Pokoknya ini liquid gitu. Coba, oh iya enak. Oke, nah kalau soal keterkaitan dengan Indonesia Dream Juice gitu kan, dari tahun 2012, 2014, 2018. Kalau untuk Indonesia Dream Juice sendiri dari awal kalian nge-vape kebayang nggak sih di tahun ini, di tahun 2021 Indonesia Dream Juice tuh di tahun kelimanya itu punya milestone yang lebih tinggi dan siap untuk berkolaborasi dengan kalian gitu kan. Nah kira-kira kalau kita ngomong halu nih sekarang, kita ngomong halu. Kira-kira bayangan kalian pengen kerja sama apa sih dengan Indonesia Dream Juice yang kira-kira bisa menaikkan vapers Indonesia? Karena ini perusahaan lokal Indonesia loh, asli Surabaya ya kan? Asli Surabaya. Kalian juga asli Surabaya. Maaf, Surabaya kamu Pride. asli Surabaya, Oh, bro. Surabaya. Oke. Jakarta lebih tinggal. Iya, Tinggal di Jakarta. ngawur di Dina Makanya Jakarta. Surabaya kurang susah dia cari duit. akhirnya melipir. Iya kan? Susah ya. Akhirnya melipir. Ada Ada bayangan bayangan aku nang kene gak soge-soge pindah deh. Aku nang Surabaya kayak kata soge soalnya. Oke, halu-haluan. Kira-kira mau bikin project apa bareng Indonesia Dream Juice untuk 10 tahun ke depan? Dari yang paling kaya dulu. Oke, boleh. Boleh, dari yang paling Dari yang kaya. paling kaya dulu. Oh, harusnya denger dari yang jawaban standar aja. Oh, dari aku dulu Dari baru. yang standar. Kalau aku sebenarnya pengennya movementnya sama IDJ itu lebih ke entah produk atau apapun whatever, tapi lebih ke movement. Jadi gimana caranya 2021 gua pengen bikin engagement gue cok gaya men Ya, Cok. iya. Iya, makanya Asli, mau boyo gitu sama loh. gue aku cok. Aku Isu-isu. pengen Teli juga. Aku pengen punya engagement kepada vapers baru ataupun orang yang belum nge-vape. Karena di industri ini banyak orang yang lupa tagline kita bahwa sebenarnya family kita itu bukan yang cuma sekedar nge-vape, tapi orang yang belum nge-vape gitu, orang yang harus kita change hidupnya dari yang masih ngerokok terus habis itu ngerokok juga nge-vape dan akhirnya mereka nge-vape. Itu yang gue pengen ada gerakan dari DJ sampai ke arah situ. Karena visinya emang semua pelaku industri visinya sama. Visinya yaitu sama sebenarnya. merubah orang untuk switch ke vape. Karena switch ini sebetulnya change lifestyle menjadi lebih baik loh. Betul. Iya Betul. betul. Tapi kan realisasinya yang Susah gua karena memang saya susah. saya sendiri berhenti. Jadi saya nge-vape 3 tahun. 6 tahun baru berhenti 3 tahun. Baru benar berhenti nggak ngerokok sama sekali. Orang yang mau berhenti merokok itu benar-benar susah. Transisinya itu loh. Susah. Susah, Pak. Gitu. Ngerasain tar apalagi ya kan. Tar begitu udah Kalau masuk dari mulut itu. nggak ngerokok, ke nge-vape. Itu Jadi lifestyle. Itu lifestyle. Itu lebih ke lifestyle. Oh iya. Kayak aku. Nah pertanyaan Ya. itu sebetulnya pertanyaan Kayak 2012. Kayak aku. Kamu nggak pernah ngerokok, tapi abis itu langsung mulai nge-vape. Karena apa? Ngeracunnya itu loh, cara Coba-coba. orang itu ngeracun seperti apa? Coba-coba, terus enak. Cuma coba-coba, padahal nggak ngerti cara, maksudnya cara blowing kan juga beda. Nggak ngerti, ya nggak kan? ngerti, Hah? nggak ngerti. Nggak ngerti sama Nggak sekali. Nggak Dan itu ngerti. berhasil Caranya tapi- blowing nggak ngerti. Berarti Kalau di dalam- blowing, berarti kalau di dalam- blowing ngerti. Nggak usah ditambahin belakangnya. Ini Nah, cuma berarti blowing. dalam hal ini aku bisa sombong sama Steve. Kan gak iso ngelilit kawat kan. Cok seneng aku cok ada satu momen di mana aku bisa lebih unggul dikit aja dari Steven. Ya ampun. Kelilit, ya bawa peralatan, nggak pernah kan? Kayak Bian mesti nyuruh wong. Oh Jadi iya. beli kapas sakbok, titip Pak. Lu kayak apa? Soalnya nggak iso masang Jangan kapas. cok Steven kok zaman dulu gak kenal aku ya lumayan loh 50.000 Lah iya. Aku dulu 80, Pak, masangin itu loh. 80 ya? 80 sampai dibikin 80. apa lingkaran yang sampai ada nama-namanya Iya. dragon apa itu. Spiral namanya. Spiral buat KB, Mas.
Ah, yang Tolong, kamu tolong. pakai loh. Stop sampai di situ. Jadi movementnya sebetulnya adalah ngajakin orang yang belum nge-vape pengen nge-vape juga. Bener. Oh, Magung, ini bisa Ya. jadi peluang bisnis juga untuk IDJ bisa bikin member get member gimana? Sebenarnya bukan peluang bisnis, semua para pelaku industri Semua. visinya sama. Karena memang kenapa kok kita menekuni industri ini, salah satunya adalah ya saya sendiri dapat manfaat itu. Nggak tahu yang lain ya, kalau saya sendiri punya pengalaman pribadi bahwa setelah saya nge-vape, ini memang ada efeknya untuk tubuh saya. Ya. Nggak tahu untuk yang lain. Ini bukan cuman bisnis. Memang awalnya saya masuk itu karena Ya, ya, bisnis, ya kan. 3 tahun saya bisnis vape, nge-vape itu belum bisa keluar dari rokok ini karena memang Ya. rokok susah banget kan. Itu benar-benar habit. 3 tahun ya baru berhenti ya? 3 tahun baru berhenti. Sama gue 2018 baru berhenti ngerokok. Gua lagi. Kan lu emang dasarnya gak ngerokok, Pan. Dalam hal ini lu unggul, emang dasarnya gak ngerokok, lu lebih unggul. Oke, itu punya fondasinya dia. Tapi untuk movement cakep sih. Untuk 10 Ya. tahun ke depan kita harapin semoga movementnya itu bisa Wajib lebih itu, jalan wajib, lagi, wajib, lebih santer lagi lah Wajib. ibaratnya. Campaign lah, kita bilang itu Campaign. campaign. Kita bilangnya lebih ke arah campaign, campaign. bahasanya Kita bilangnya campaign. campaign. Oke, bener ini mentor beneran. Mentor gua. Koreksi. Dari zaman lawas mentor gua. Oke, Steven, kalau Crazy Rich Surabaya kolaborasi apa di tahun 10 tahun ke depan berarti 2021 sekarang 2041 lah. Kira-kira apa yang pengen dibikin 20 tahun ke kolaborasinya depan. sama Tuwek lah. Indonesia Dream Juice? Kamu bahas tuwek kok ngelihat aku sih? Iki loh, tuwek. Cok, aku baru 35 ya. Aku 28. Aku baru 3. Oh iya tuh aku. Enggak, aku baru Nah, iya. 25. Sumpah. 25. Gimana? Oh iya. Ini halu lah, kita boleh ngapain aja, bebas. Kamu bayangin aja, 10 Yang tahun buat- kira-kira buat sesuatu yang khas Surabaya, foto Surabaya nih. apa tuh? Liquid rasa rujak cingur. Liquid mungkin device. Bisa juga sih. Oh iya, Ada sih. klop Pak, sama IDJ udah klop karena di IDJ dari dulu liquid-liquidnya rasanya memang Karena rasanya di selalu- awal-awal 2015-16 gitu awal-awal rasanya malah memang kita yang aneh-aneh ya Gung. ya? Aneh-aneh. Aneh-aneh Kok memang. kita sih dia? Aku berasa tahu kayak lah, part- merasa terlibat itu loh. Emang lo bagian tester? Iya. Bagian eksperimen? karena selalu produk kita itu pasti Masuk- dia yang masuk ke review, sini. masuknya ke dia. Kesini selalu. Masuknya ke bro. dia. Jadi proses riset pun melibatkan dia? Riset sometimes mungkin, ya. sometimes ya, tapi sometimes ada. mostly kayak dia punya produk dan kayak Dia kan rasa ini introducer oke ya kan? gitu. Aku langsung kayak excited gitu karena di industri ini yang orang yang berani melakukan itu nggak banyak sebenarnya. Di Awal- industri ini orang kayak hanyut aja, oh ini lagi musim ini yuk bikin Ya. ini gitu. Oke. Following Iya. untuk produk-produk yang lagi tren aja sih itu. Nah kita dari awal pun ngeluarin produk yang kita keluarin adalah pancake durian. Iya, iya. Aneh. Orang kemana dia kemana? Pancake durian. Orang lari rasanya lebih Iya. minty, lebih Nah pas waktu fruity. kita cobain ke orang, oh enak. Oh, dasar emang suka durian. Tapi di saat orang gue ada satu pertanyaan pengen nanya sama Steven. Crazy Rich Surabaya selaku orang yang artinya dia nge-vape lama tapi dia nggak mengandungi bisnisnya. Ya. Jadi kalau jawaban Agung Iya, benar. kayaknya sebagai bisnismen, gue sebagai ini yang paling netral sebenarnya jawabannya Benar. Steven ya. Ini lebih ke- Steven juga punya bisnis dan usaha pastinya. Menurut lu Van, bisnis vape ini bakal nongles gak sih Van? Oh iya pasti. Pasti ya. Pasti. Alhamdulillah aman. Aman. Berarti cicilan omahku 10 tahun aman Ben ya. Cicilan omahku aman ya. Jadi aman. pilihan profesi Oke. sebagai reviewer masih Aman, aman. lanjut ya, aman. Oke. Gung Jolali sebulan 3 Gung ya. aman, aku aman. Jadi kemarin obrolan kita kemarin itu direalisasikan ya. Ya. Apa nih? Boleh di-share dong Karena obrolan apa nih? bagi pebisnis, bagi Steven sendiri yang masih muda tapi berbisnis mereka dia mandang vape ini masih long last, aman. Aman. Future ini. CZ. Cedok. Masa depan. Masa depan. Wah. Wih, Masa depan. Pokoknya Crazy Rich ngomong masa depan hidup saya aman. Iya, iya. Aman. Oke, kita bakal masuk ke pertanyaan dari Dreamers. Jadi kalau untuk Dreamers yang kepengen nanya, boleh ya langsung aja masuk di live Instagram kita di @idjofficial. Boleh nanya ke siapa aja, pertanyaan bebas ya, mau nanya apa aja buat Mr. Agung selaku CEO dari Indonesia Dream Juice. Untuk Fernan juga dari Vaporstaff dan juga Steven dari Crazy Rich Surabaya, kalian bebas mau nanya apa aja. Fernando,
Ini pertanyaan dari Sidik Maulana. Layarnya ngarep gede. Seta, bukan itu, bukan itu pertanyaan. Ini Saya pertanyaan. masih takjub saya. Sidik Maulana bertanya, Fernando kenapa di YouTube suaranya dibikin beda? Enggak Emang beda. suaramu piye toh di Enggak, YouTube? itu bukan gua Suara niat ini yang bikin beda. Iya. Itu karena dulu Instagram masih 15 detik dan gua harus menjelaskan satu produk. Biasanya gua pas bikin videonya akhirnya 20 detik. Coba kasih contoh dong. Suara bangsat Suara. kan mixering. Suara kenapa seorang Fernan menjadi reviewer terbesar se-Asia? Coba. Karena dulu waktu misalnya gue jelasin nih. Jadi guys, iPhone 12 ini, gue ngomongnya santai. iPhone 12 ini Lu niatnya itu paham. bezelnya bla 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 bla. Itu jadinya videonya 20 detik. Oke. Nah, Instagram cuma memperbolehkan 15 15 detik waktu itu awal ya. zaman dulu. Cara terbaiknya adalah kita 20 detik itu speednya kita cepetin. Oke. Karena waktu itu gua cuman pakai software yang di handphone gratisan, suaranya mau nggak bisa standar, cempreng suaranya karena ikutan ke kompres. Oke. Nah dari situ awalnya udah. Tapi untuk YouTube pun akhirnya ngeditnya begitu sama. aku bikin YouTube, kalau nggak salah 5 video awal itu suaranya masih gini, suara Afgan gini. Gak oleh gak sih ngeklaim Afgan? Oleh dong. Oleh. Oleh Nggak dong. apa-apa, kan Oleh homo dong, itu. oleh. Afghanis yang gak gelem. Nah begitu gua bikin begitu mereka komplain, katanya itu bukan Vaporstar. Oh. Akhirnya ya udah, speednya gue cepetin Balik. 1,5. Dan itu ngedit sampai sekarang pun Sampai pakai sekarang standar speednya itu. dicepetin 1,5, suara doang. Oke. Udah gitu doang. Sip, itu untuk pertanyaan kenapa suaranya berubah ya. Kali ini kita ada pertanyaan lagi, kok akeh pertanyaan kayak wakmu sih, aku tanggolek sing liyane sih. Ini dia. Untuk Om Agung nih. Bikin liquid green tea, Om. Green tea ya. Green tea. Oke. Pernah jadi ini enggak? Sebenarnya sih kita pernah ngeluarin liquid tea ya, liquid tea. Nah, sedangkan kalau misalkan liquid tea itu bisa dibilang lebih segmented, sedikit segmented ya. Untuk green tea kita juga pernah R&D, ada green tea enak juga. Ya. Tapi ya kita masih belum bisa meluncingin karena setiap launching produk yang akan kita keluarin itu variabelnya banyak. Ya. Harus apa, wah ini kita yakin nggak kita launching ke pasar, karena kan sekarang ini kita ngomongin market ya. Apalagi di industri vape ini yang sekarang kalau saya bisa bilang industri vape itu misalkan satu Indonesia gede, industri vape vapornya cuma Porsi segini. Kuenya cuma segini. Nah, sedangkan porsi kue yang segini ini direbut oleh semua pelaku industri, ya kan. Bisa dibilang industri ini cepet banget. Kompetisinya gila banget. Kalau misalkan kita ngomongin masuk liga itu udah langsung ketemunya Real Madrid gitu. Iya. Nah makanya kan kita mau launching produk kita juga nggak asal-asalan, nggak langsung. Yaudah ini enak kita launching, ini enak kita launching. Ya itu juga bisa jadi bumerang untuk kita di saat memang market nggak bisa terima. Iya, benar. Nah green tea ini bisa dibilang adalah ceruk market yang masih segmented. Gitu. Ya, belum semua orang suka Belum gitu semua kan. orang, Beda tapi sama- ya mudah-mudahan kita Akan kita ada. ada yang pernah dapat itu lumayan. ada ya. Jadi untuk Cuman masih belum. Untuk tadi yang tanya adalah Wijianto 1994 ya. Kali ini pertanyaan untuk Steven nih dari Anjarir Tanto. Mas Steven, orang kaya itu pernah mimpi jadi keong nggak sih? Lapo sih, Rek? Gancol aku sih gonco mimpi jadi kayak Orang gini. kaya pernah mimpi jadi keong. Urusanku loh. Tapi di YouTube pasti ngono. YouTube, Cuma Instagram, mun pertanyaan aneh. Token, token listrik, mimpi sudah jadi wong kere kan nggak masuk akal juga. Lah, ya apa ya? Awak dhewe lho diceluk ambek anakku apa bernasib. bojoku ngono. Wah, susu habis. Langsung deg-degan. Ini kali ini untuk IDJ mantep, semua varian enak dari Eman Sulaiman. Thank you. Nah, dari Home Vape, Mas Agung sediakan tester untuk toko dong. Oke, untuk toko sebenarnya beberapa sih sudah kita kasih ya di grup, ada grup kita yang di grup Jatim itu ada. Sebenarnya kita sudah sedikit. Terus kemudian kemarin pun yang tahun kemarin itu Blondies, setiap kita launching itu ada tester 15 mili. Tapi ya mudah-mudahan kita pengennya juga seperti itu sih. Kenapa kok harus disediain tester? Biar toko itu jualnya juga nggak terlalu berat. Karena toko kalau misalkan toko harus beli 5, buka tester 1. Kalau misalkan ngomong secara bisnis itu udah nggak masuk akal. Tapi ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Amin ya. Mudah-mudahan setiap kali ini kita akan sediain tester untuk toko-toko biar sellingnya bagus.
Amin. Oke, terus lanjut lagi untuk Steven lagi nih dari JPNS_R35. Kok Steven, nek liquid gak enak, duit balik gak? Lapo wong soge, gak ngarepno refund, langsung di gua. Ya ampun, itu pasti pertanyaan yang misalnya dia udah rada-rada kaya dikit tapi di mobilnya gantungannya masih Stella. Itu pasti pertanyaan lu kan? Iya kan? Pertanyaan kayak ngono kan gak pantas tak kalau Steven bro. Steven taruh mobilnya masih dideleng ini juga. Terus gak ada gantungan bro. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalau liquid gak enak, duit balik gak? Minta duit balik gak? Kalau liquidnya nggak enak, duitnya bisa balik nggak? Aku Kamu beli launching liquid di liquid. orang, Nah. terus gak enak. Ya. Sering dulu dibeli di Remon, mau nyoba mesti kan. Karena aku nyoba 10 buka 9 gak enak. Aku suruh beli 30% doang. Sekali tetes itu. Wih, cuman Tapi buka tetap ada status. bau belinya. Ada bau beli. Lek kene dibelani tukaran jo. Kene dibelani tukaran jo kene. Wah, iki ada pertanyaan seru iki. Al Hujurat 12. Ini untuk Mr. Agung. Ya. Apakah IDJ kelak akan masuk ke bursa saham dan perjualbelikan saham? Nah, Siapa tahu ntar jadi Indonesia Dream Juice open public loh. Indonesia Dream Jobs ana logone TBK. Gimana nih? Di annual meeting kemarin udah kita singgung untuk Langsung seperti ini. itu ya, kita pengennya juga sama seperti itu juga ya. Jadi visi kita jauh sebenarnya. Dari Indonesia Dream Juice sendiri kita juga pengen nggak cuma seperti ini. Dari nama sendiri juga kita pengen bikin liquid yang bikin produk yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Kalau misalkan pengen dibanggain Indonesia tapi jualan cuma di Indonesia aja kan juga nggak sesuai visinya. Kita juga pengen lebih besar lagi. Doain kita untuk bisa seperti itu, doain kita untuk bisa membesarkan expand capital besar untuk yang tadi disampaikan itu tadi. Amin. Untuk masuk bursa saham ya, Ya. masuk Wall Street. Bayang no Indonesia Dream Nanti Juice. beli ya saham kita ya. Nah, buat teman-teman yang berharap bahwa ketika IDJ buka saham terus bisa beli sahamnya percuma. Ada Bapak Steven yang support. Anda percuma bermimpi seperti itu, enggak usah. nggak Begitu usah. sahamnya dirilis ke publik, Set, sold out. percuma. Siapa Percuma. pemilik dominannya? Steven. Udah, percuma Selesai, Anda. ya kan? Ini ada pertanyaan lagi untuk, nah ini untuk kalian bertiga. Ini dari Yusuf Guru Handita sebetulnya. Apa manfaat yang kalian benar-benar rasain dari nge-vape dan industrinya? Ya, Steven dulu coba. Pernah ngerasain efek dari nge-vape dan juga industrinya? Manfaatnya apa nih? Manfaat apa iki? Manfaat nge-vape Untuk atau pribadimu. lifestyle nge-vape? Lifestyle ini kan kalau kita ngomong nge-vape nih lifestyle ya, karena Steven kan bukan Kalau kan aku transisi belum rokok. bukan perokok jadi Nah. manfaatnya kono sih. Yo enak aja. Lebih enak, Enak. lebih praktis, Ya lebih kayak ya lifestyle. Lifestyle, Tapi kalau bilang perokok, teman-temanku bilang ini masa depan karena ganti semua kan. ya Dari rokok mereka berubah sih semua. betul, nggak ngerasa Udah bibir hampir pecah-pecah 90% sih. Teman-teman yang ngerokok pakai ini. langsung. Iya pakai. Jujur sekali ya kan. Bener. Jujur sekali iya. Tapi harusnya- kalau nggak ada harusnya manfaatnya buat dia, memang nggak ada manfaatnya buat dia, cuma Iya. lifestyle kan. Tapi Lifestyle. bener, Iya, iya, jawaban-jawabannya kayak begini nih yang bener. Zaman dulu kan kita dibully, gak rokokan, gak keren kon. Iya. Kalau sekarang kan udah nge-vape. Lainnya Langsung saya dia jawaban lompat. Steven, kon saya rokokan kan. Kalau Fernan gimana? Manfaat dari nge-vape dan Kalau industrinya? gua manfaatnya yang pertama selain bermanfaat daya hidup dan segala macam, manfaatnya yang pertama adalah banyak hal lah ya. Paling itu klasik kayak akhirnya gua di rumah nggak bau rokok, terus habis itu gua bisa berolahraga dengan lebih baik dan segala macam karena nggak ada hal-hal lah gitu. Itu jawaban standar. Cuman yang Normatif mau gua bilang bahwa manfaatnya sebenarnya Duit. banyak hal ya. Banyak hal selain duit itu utama dong. Utama dong. Nyeletuknya oke loh. Utama Dia dong. sentilannya langsung Manfaat duit. utama bagi gua secara profesi adalah duit, tapi Iya. bagi gua secara vapersnya, manfaat utamanya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membuat lingkungan kita lebih baik. Lingkungan kita sih. Aku Lingkungan lebih sekitar care kita, pada ya. lingkungan sekitar kita lebih baik. Itu aja. Amin. Tumben mulia sekali dia jawabannya ya. Iya, karena Ini. mau jawaban Coba diminum dulu, diminum. Enggak, gua mau jawaban sombong dikit nggak bisa. Sebelah gua dipepet Steven terus gua. Gimana? Kalau Om Agung gimana nih?
Manfaat banyak ya, terutama buat badan saya pribadi karena dulu aku smoker, rokok juga lumayan berat juga, smoker berat juga. Di saat ada vape ini ya kalau misalkan ngomongin cerita singkatnya, kalau dulu pas waktu ngerokok saya main futsal sama anak-anak kayak gitu, itu paling 2 kali ini udah wah ngos-ngosan gak karu-karuan. Nah setelah aku berhenti ngerokok, sekarang nge-vape, kita kemarin sempat main basket sama ada teman-teman Surabaya vape juga. Itu mau main 10 menit pun juga nggak ada masalah, cuman capek aja, bukan nafas yang kuat tapi capek. Iya, jadi masih kuat untuk seperti itu. Terus kalau ngomongin manfaat industri, ini gede banget Pak. Karena saya sendiri sekarang di IDJ sendiri kita punya tim itu ada kurang lebih 50. Dulu yang awalnya dari hanya home industry, hanya awalnya cuman toko vape yang dijagain aku sama saudara, sama adekku, sama karyawan pun baru kita ambil setelah dua bulan mungkin ya. Nah sekarang ini kita bisa ngidupin 50 orang ini dengan mereka punya keluarga. Nah makanya industri vape ini gede banget manfaatnya. Kalau misalkan memang Indonesia bisa aware dengan industri ini, bayangin secara skill untuk naikin ekonominya seperti apa. Apalagi sekarang kalau misalkan vape ngomongin vape ini sudah dipita cukai dan itu bayar pita cukai 57%. Kita nggak ngomong mahal banyak atau apa, tapi kontribusi dari industri vape ini cukup gede di Indonesia. Dan jatuhnya bukan cuma ratusan juta tapi ini M Pak. Ini jatuhnya udah M. Nah sedangkan para pelaku industri yang ada di Indonesia itu banyak banget. Nah itu kalau ngomongin sumbangan secara ekonomi ke negara belum karyawannya, mereka ngidupin keluarga dan sebagainya, banyak banget. Elemennya banyak ya di dalam satu industri ini ya. Benar, kalau misalkan kita ngomongin vapor staff ya, vapor staff ini memang dulu awal dagang, terus habis itu sekarang membuat industri kreatif sebagai influencer di vape itu berapa banyak. Kita sendiri kalau misalkan endorse atau influencer ke nasional gede banget, belum tim buzzer yang mereka ini, makanya mau ngembanginnya secara ekonominya gede banget. Nah kita bayangin kalau misalkan ini industri ini tetap jalan dengan meskipun nggak langsung meroket tapi step to step 5 tahun ke depan industri ini bakal gila dan bisa bikin Indonesia lebih baik lagi. Itu sih. Tapi ada satu kerugian sih sejak gua nge-vape. Apa tuh? Jadi sejak gua nge-vape, gua kan pernah bilang bahwa gua berhenti ngerokok itu 2018. Artinya sejak 2016 sampai 18 gua tidak mengalami kerugian, tapi 2018 gua mengalami kerugian. Pas aku mendem banget, pas aku minum mabuk. Biasanya kan ngerokok karena supaya vape-ku gak hilang. Sekarang sering hilang coba. Karena pas mabuk ditawari rokok udah gak mau. Mau gak mau vape-ku di meja. Biasanya hilang. Udah lupa. Makanya pakai lanyard Pak. Pakai lanyard. Iya. Kemana pas karaokean ya? Wani. Pas karaokean terutama sering hilang. Tapi masa itu pandemi. bukan hilang karena lupa. Iya. Pasti sebelahnya minta kok buat aku ya. Biasanya gitu. Bukan lupa. Lucu sih itu. Kok buat aku. Ya wes buat kamu. Itu masalah. Ini anak bojoku loh Rek. Iki anak bojoku Lah iya. Aku kasih do rabi bulan Karena dewe tak closing. Oke, jadi untuk karaoke happy Dreamers, party pertanyaannya banyak banget tapi nggak bisa kita bahas semua. Jadi apalagi soal untuk Fernan buka baju ini nggak usah ya. Jadi untuk Steven juga nunjukin badannya nggak usah, isi dompetnya Steven nggak usah. Om Agung juga ada project di Malaysia, ada Liquid mau masuk Malaysia? Pengennya seperti itu, cuman masih belum bisa ngomong karena memang belum ini. Belum ya, nanti kita bakal bikin surprise ya. Tunggu Oke. surprise-nya. Baik untuk netizen, untuk Dreamers terima kasih untuk semua pertanyaan tapi karena waktu kita terbatas untuk sesi yang kedua ini kita bakal ending, kasih tepuk tangan dulu dong untuk 3 narsum kita yang luar biasa, terima kasih. Baik untuk Mr. Agung, Fernando juga Steven boleh kita ajak untuk berdiri di depan. Kali ini kita mau ngasih giveaway untuk teman-teman Dreamers yang lagi nonton live. Jadi dari sesi 1, kita setiap ending sesi itu adalah kita bakal post untuk ulang tahun kelima dari IDJ. Mereka bakal screenshot atau selfie adegan kita lagi post untuk bukti bahwa mereka nonton live
dari sesi 1, 2, dan 3 ya. Oke. Dan ini kita bakal post khusus untuk mereka, kita bakal freeze selama 5 jam supaya mereka bisa screenshot, oke? 5 jam, Pak. Kuat ya? Enggak? Ini. Oke. Macam nggak daily. Kak lah. Oke ya, siap-siap untuk kalian Dreamers untuk bisa screenshot pose kita. Jangan lupa posenya nanti bakal digabung sama yang sesi 1, 2, 3 untuk dipost ke Instagram @idjofficial. Oke? Siap? 3, countdown karena ulang tahun kelima jadi dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tahan, gak boleh gerak. Tahan, lihat kamera ya. Untuk Dreamers tolong agak cepet screenshotnya. Ini aku salah milih posisi, Pak. Kayak transformer. Iya, oke, Iron 5. Man aduh, Ju. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, udah. Oke. Ya, terima kasih untuk Dreamers yang udah nontonin sesi 2. Jangan kemana-mana Thank you. karena mereka bakal balik lagi untuk sesi 3 yang bakal jadi puncak dari best final party kita. Udah siap semua ya? Siap. Keseruannya ya. Ini, Nanti kita ya bakal kan? ketemu lagi bareng DJ Zabila Loh, juga. ada DJ kita. Oh, party. Kita bakal party di Party. sini. Jadi jangan kemana-mana. Karaoke. Dreamers, see you again after this ya. Kita bakal masuk ke sesi yang ketiga setelah ini jam 7 tepat untuk live di Instagram @idjofficial. Kita bakal balik lagi masih di best final party for the 5th anniversary of Indonesia Dream Juice. Bye-bye. Bye, see you soon. Six, five,